Bismillahirrahmanirrahim. Berniat menghikmai dengan membaca surat Al-Fatihah yang ditulis oleh Profesor Dr. M. Quraish Shihab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Artinya, dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. 1. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. 2. Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. 3. Yang menguasai hari pembalasan. 4. Hanya Engkaulah yang kami sembah dan hanya kepada Engkaulah kami memohon pertolongan. 5. Tunjukilah kami jalan yang lurus. 6. Jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat, bukan jalannya mereka yang Engkau murkai, bukan pula jalan orang-orang yang tersesat. 7. Ayat kedua. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Kata alhamdu terdiri dari al dan ham. Kata ham seringkali diterjemahkan dengan pujian atau maknanya dianggap mirip atau persis sama dengan syukur atau pula saling memperkaya makna. Namun pada hakikatnya dari segi bahasa kedua kata tersebut mempunyai makna yang berbeda. Ham artinya pujian disampaikan secara lisan kepada yang bersangkutan, walaupun ia tidak memberi apapun, baik kepada si pemuji maupun kepada yang lain. Sedangkan syukur pada dasarnya digunakan untuk mengakui dengan tulus dan penuh penghormatan akan nikmat yang dianugerahkan oleh yang disyukuri itu, baik dengan kata-kata maupun dengan perbuatan. Ada 3 hal yang harus dipenuhi oleh yang dipuji sehingga dia atau perbuatannya layak mendapat pujian. 1. Indah atau baik. 2. Diperbuat secara sadar. Dan 3. Tidak terpaksa atau dipaksa. Kata alhamdu dalam surat Al-Fatihah ini ditujukan kepada Allah. Ini berarti bahwa Allah dalam segala perbuatannya telah memenuhi ketiga unsur yang disebut di atas. Saya ulangi, kata alhamdu dalam surat Al-Fatihah ini ditujukan kepada Allah. Ini berarti bahwa Allah dalam segala perbuatannya telah memenuhi ketiga unsur yang disebutkan di atas. Hal ini dapat dibuktikan dengan menelusuri ayat-ayat Al-Quran. Dalam surah Ghafir ayat ke-62 ditegaskan bahwa dan itulah dia Allah, Tuhan pemeliharamu, pencipta segala sesuatu. Ayat ini mengisyaratkan bahwa tidak sesuatu pun yang wujud kecuali ciptaan Allah semata.
ciptaannya selalu baik, sebagaimana ditegaskan dalam surat As-Sajdah ayat 7. Dialah yang membuat segala sesuatu yang Dia ciptakan sebaik-baiknya. Di samping itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala melakukan segala sesuatu atas kehendaknya. Dia tidak dapat dipaksa, bahkan Dialah yang berkemampuan untuk memaksa segala sesuatu. Al-Quran 39:24 Maha suci Allah, Dialah yang Maha Esa, lagi Maha mampu menjadi pemaksa yang mengalahkan. Dan tunduklah semua muka dengan rendah diri kepada Yang Maha Hidup Kekal, lagi Maha Pemelihara. Al-Quran surat ke-20 ayat ke-111. Dari ayat-ayat di atas dapat disimpulkan bahwa Tuhanlah yang menciptakan segala sesuatu, dan segala diciptakan dengan baik serta dengan penuh kesadaran tanpa paksaan. Kalau demikian, maka segala perbuatannya terpuji, dan segala yang terpuji merupakan perbuatannya juga, sehingga segala puji tertuju kepada Allah. Alhamdulillah. Jika Anda memuji seseorang karena kebaikan atau kecantikannya, maka pujian tersebut pada akhirnya harus dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab kecantikan dan kebaikan itu bersumber darinya. Kalau pada lahirnya ada perbuatan atau ketetapan Tuhan yang mungkin oleh kacamata manusia dinilai kurang baik, maka harus disadari bahwa penilaian tersebut adalah akibat keterbatasan manusia dalam menetapkan tolak ukur penilaiannya. Pasti ada sesuatu yang luput dari jangkauan pandangan manusia, sehingga penilaiannya menjadi demikian. Walhasil, segala puji bagi Allah. Kata segala ini diterjemahkan dari kata al pada alhamdulillah, yang oleh ahli bahasa diterjemahkan, yang oleh ahli bahasa dinamai al lil istighra, artikel yang memberi arti mencakup keseluruhan. Rabbul alamin, Tuhan pemelihara seluruh alam. Penggalan ayat ini merupakan keterangan lebih lanjut tentang layaknya Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mendapatkan pujian. Pertanyaan, mengapa pujian harus dikembalikan dan ditujukan kepada Allah semata? Dijawab bahwa karena Dia adalah Tuhan pemelihara seluruh alam. Karena Dia adalah Tuhan pemelihara seluruh alam. Jika ketika menyebut nama Allah dapat terbayang di dalam benak keseluruhan sifat-sifat Tuhan, baik yang mempunyai kaitan dengan makhluk-makhluknya atau sifat pembuatan maupun tidak sifat zat, maka kata Rob hanya menggambarkan
Tuhan dengan segala sifat-sifatnya yang mempunyai kaitan dengan makhluknya, sifat perbuatan. Sebagai contoh, jika Anda berkata si A cantik atau bangsawan, kecantikan dan kebangsawanan tidak dapat diberikan kepada Anda. Tetapi jika Anda berkata bahwa si dia pemurah atau peramah, maka tentu kemurahan atau keramahannya akan dapat menyentuh Anda. Kecantikan dapat kita ibaratkan sebagai sifat, sedangkan kemurahan dan keramahan dapat dipersamakan dengan sifat perbuatan. Kata rob yang diartikan pendidik atau pemelihara mempunyai banyak sekali aspek yang dapat menyentuh makhluk. Pengertian rububiyah, pemeliharaan, mencakup pemberian rezeki, pengampunan, dan kasih sayang. Juga amarah, ancaman, siksaan, dan sebagainya. Ini tidak jauh berbeda dengan kita yang sering mengancam, bahkan memukul anak kita dalam rangka mendidik mereka. Walaupun sang anak dipukul itu merasa diperlakukan tidak wajar, kelak setelah dewasa ia sadar bahwa pukulan tersebut merupakan sesuatu yang baik baginya. Jadi, apapun bentuk perlakuan Tuhan kepada makhluknya sama sekali tidak terlepas dari sifat pemeliharaan dan kependidikannya. Walau perlakuan itu dinilai oleh keterbatasan manusia sebagai sesuatu yang negatif, adalah tidak wajar bersikap terhadap Allah seperti sikap anak yang dipukul ayahnya, yakni menggerutu, membangkang, serta tidak menerimanya. Setiap pengucapan alhamdulillah harus sadar bahwa segala yang datang dari Tuhan selalu terpuji. Alhamdulillah. Kata al-alamin adalah bentuk jamak dari alam. Para teolog Islam sering mendefinisikan kata alam sebagai segala sesuatu selain Allah. Pengertian ini tidak sama dengan pengertian alam yang dimaksud oleh ayat di atas, karena ia berbentuk jamah. Toh bentuk murad tunggal sudah cukup mencakup segala sesuatu selain Allah. Sementara ulama mengartikan alam yang dimaksud oleh ayat ini dan ayat lain sebagai kumpulan sejenis dari makhluk Tuhan yang berakal atau yang memiliki sifat-sifat yang mendekati makhluk berakal. Ini sebabnya kata mereka dikenal istilah alam malaikat, alam jin, alam manusia, alam tumbuh-tumbuhan, dan lain-lain. Tetapi tidak dikenal dengan istilah alam batu, alam tanah, dan sebagainya. Sebab batu dan tanah tidak memenuhi kriteria di atas. Apalagi dua yang terakhir ini tidak dapat tercerap oleh nalar kita. Cara pendidikan dan pemeliharaan Allah yang biasanya tampak melalui kehidupan makhluk,
makan, dan perkembangbiakannya. Namun demikian, perlu digarisbawahi bahwa kata alamin yang berbentuk jamak ini menegaskan banyaknya alam-alam yang dipelihara Tuhan yang sebagian darinya tidak kita ketahui. Dia Allah menciptakan makhluk-makhluk yang kamu tidak ketahui. Al-Quran surah ke-16 ayat 8. Oleh sementara ulama, ayat kedua surat Al-Fatihah ini dinilai mempunyai dua sisi makna. Pertama, berupa pujian kepada Tuhan dalam bentuk ucapan alham. Kedua, berupa syukur kepadanya dalam bentuk perbuatan. Kedua sisi ini tergabung dalam ucapan alhamdulillah, sejalan dengan penjelasan yang dikemukakan di atas tentang penggunaan kata alham dan syukur. Pujian kepada Allah dalam bentuk ucapan merupakan anjuran agama setiap kali merasakan anugerah. Itu sebabnya Rasulullah Baginda Muhammad SAW selalu mengucapkan alhamdulillah pada setiap kondisi dan situasi. Pada saat bangun tidur, beliau mengucap, segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan, membangunkan kami setelah mematikan, menidurkan kami, dan kepadanya lah kelak kebangkitan. Atau membaca segala puji bagi Allah yang mengembalikan kepadaku ruhku, memberi afiat kepada badanku, dan mengizinkan aku mengingatnya. Ketika berpakaian, beliau membaca segala puji bagi Allah yang menyandangiku dengan pakaian ini, menganugerahkannya kepadaku tanpa melalui kemampuan dan kekuatan dariku. Sesudah makan, beliau berucap, segala puji bagi Allah yang memberi kami makan dan memberi kami minum dan menjadikan kami kaum muslimin. Ketika akan tidur, beliau berdoa, dengan namamu ya Allah, aku hidup dan mati. Ya Allah, bagimu segala puji. Engkau pemelihara langit dan bumi. Demikian seterusnya, dan pada setiap saat dan dalam berbagai situasi dan kondisi. Apabila seseorang sering mengucapkan alhamdulillah, maka dari saat ke saat ia akan selalu merasa berada dalam curahan rahmat dan kasih sayang Tuhan. Dia akan merasa bahwa Tuhan tidak membiarkannya sendiri. Dia akan merasa bahwa Tuhan tidak membiarkannya sendiri. Dia akan merasa bahwa Tuhan tidak akan membiarkannya sendiri. Jika kesadaran ini telah berbekas dalam jiwanya, demikian seterusnya dan pada setiap saat dan dalam berbagai situasi dan kondisi. Apabila seseorang sering mengucapkan alhamdulillah, maka dari saat ke saat ia akan selalu merasa berada dalam curahan rahmat
dan kasih sayang Tuhan. Dia akan merasa bahwa Tuhan tidak membiarkannya sendiri. Jika kesadaran ini telah berbekas dalam jiwanya, maka seandainya mendapatkan cobaan ataupun kepahitan, dia pun akan mengucap Alhamdulillah atau segala puja dan puji bagi Allah. Tiada yang dipuja dan dipuji walaupun cobaan menimpa, kecuali Dia semata. Kalimat semacam ini terlontar karena ketika itu dia sadar bahwa seandainya apa yang dirasakan itu benar-benar merupakan malapetaka, namun limpahan karunia-Nya sudah sedemikian banyak sehingga cobaan malapetaka itu tidak lagi berarti dibandingkan dengan besar dan banyaknya karunia selama ini. Kalaulah perbuatannya yang menyakitkan ini sekali, sesungguhnya yang menyenangkan telah ribuan kali. Kalaulah perbuatannya yang menyakitkan ini sekali, sesungguhnya yang menyenangkan telah ribuan kali. Di samping itu akan terlintas pula dalam pikirannya bahwa pasti ada hikmah di balik cobaan itu, karena semua perbuatan Tuhan terpuji. Alhamdulillah dalam surat Al-Fatihah ini menggambarkan segala anugerah Tuhan yang dapat dinikmati oleh makhluk, khususnya manusia. Itu sebabnya kata sementara ulama, 4 surat lain yang juga dimulai dengan Alhamdulillah masing-masing menggambarkan kelompok nikmat Tuhan, sekaligus merupakan rincian dari kandungan nikmat yang dicakup oleh Alhamdulillah pada surat Al-Fatihah ini. Al-Fatihah adalah induk Al-Quran dan kandungan ayat-ayatnya diperinci oleh ayat-ayat lain. Keempat surat dimaksud adalah 1. Al-An'am surat ke-6 yang dimulai dengan segala puji bagi Allah yang telah menciptakan langit dan bumi dan mengadakan gelap dan terang. Ayat ini mengisyaratkan nikmat wujud di dunia ini dengan segala potensi anugerah Tuhan yang terpendam di langit dan di bumi dan yang dapat diperoleh dari terang dan gelap. 2. Al-Kahfi surat ke-18 yang dimulai dengan segala puji bagi Allah yang telah menurunkan kepada hamba-Nya Alkitab, Al-Quran, dan tidak membuat kebengkokan, kekurangan di dalamnya. Di sini diisyaratkan nikmat-nikmat pemeliharaan Tuhan yang dianugerahkannya secara aktual di dunia ini. Disebut pula nikmatnya yang terbesar, yaitu kehadiran Al-Quran di tengah-tengah umat manusia untuk mewakili nikmat-nikmat pemeliharaan lain. 3. Sabah
surat ke-34 yang dimulai dengan segala puji bagi Allah yang memiliki apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi, dan baginya pula pujian di akhirat. Dialah yang maha bijaksana lagi maha mengetahui. Ayat ini mengisyarahkan nikmat Tuhan di akhir kelak, yaitu kehidupan baru setelah mengalami kematian di dunia, di mana manusia memperoleh kenikmatan abadi. 4. Al-Fatir surat ke-35 yang dimulai dengan segala puji bagi Allah pencipta langit dan bumi, yang menjadikan malaikat-malaikat sebagai utusan-utusan yang mengurus berbagai macam urusan di dunia dan di akhirat, yang mempunyai sayap masing-masing, ada yang 2, 3, dan 4. Ayat ini adalah isyarat tentang nikmat-nikmat abadi yang akan dianugerahkan Allah kelak setelah mengalami hidup baru di akhirat. Setiap perincian yang terdapat dalam keempat kelompok nikmat yang dicakup oleh keempat surat di atas menuntut ucapan terima kasih dan pujian yang ditujukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah. Dan menuntut pula pengakuan secara tulus dalam bentuk perbuatan syukur. Syukur merupakan sisi kedua dari kandungan makna alhamdulillah sebagaimana dikemukakan di atas. Syukur didefinisikan oleh ulama sebagai menggunakan segala apa yang dianugerahkan Allah sesuai dengan tujuan penciptaan anugerah itu. Jadi, untuk mensyukuri suatu nikmat secara sempurna, seseorang harus mengetahui terlebih dahulu untuk apa nikmat tersebut diciptakan dan dianugerahkan Allah. Misalnya, untuk apa mata, telinga, akal, dan alam ini diciptakan Tuhan? Jika telah ditemukan jawabannya, maka gunakanlah nikmat itu sesuai dengan tujuan yang dimaksud. Dalam surat Ar-Rahman, surat ke-55, Al-Quran membicarakan aneka nikmat Allah dalam kehidupan dunia ini dan kehidupan di akhirat kelak. Hampir pada setiap 2 nikmat yang disebutkan, Al-Quran mengulangi satu pertanyaan dengan redaksi yang sama. Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu ingkari? Pertanyaan tersebut terulang sebanyak 31 kali. Sementara ulama menganalisis jumlah itu dan mengkelompokkannya untuk kemudian sampai pada satu kesimpulan. 8 pertanyaan berkaitan dengan nikmat-nikmat Tuhan dalam kehidupan dunia ini. Antara lain nikmat pengajaran Al-Quran, pengajaran berekspresi, langit, bumi, matahari, lautan, tumbuh-tumbuhan, dan sebagainya. 7 pertanyaan dalam kaitan dengan ancaman siksa neraka
di akhirat nanti. Perlu diingat bahwa ancaman adalah bagian dari pemeliharaan dan pendidikan serta merupakan salah satu nikmat Tuhan. Perlu diingat bahwa ancaman adalah bagian dari pemeliharaan dan pendidikan serta merupakan salah satu nikmat Tuhan. 8 pertanyaan berkaitan dengan nikmat-nikmat Tuhan yang diperoleh dalam surga pertama. 8 pertanyaan dalam kaitan dengan nikmat-nikmat pada surga kedua. Dari hasil pengelompokan demikian, para ulama menyusun semacam rumus, yaitu siapa yang mampu mensyukuri nikmat-nikmat Allah yang disebutkan dalam rangkaian 8 pertanyaan pertama. Syukur seperti makna yang dikemukakan di atas, maka ia akan selamat dari ketujuh pintu neraka yang disebut dalam ancaman dalam 7 pertanyaan berikutnya. Sekaligus dia dapat memilih pintu-pintu mana saja dari 8 pintu surga, baik surga pertama maupun surga kedua. Alhamdulillah. Baik surga kenikmatan duniawi maupun kenikmatan ukhrawi. Ayat ketiga, yang maha pengasih lagi maha penyayang. Ar-Rahman, yang maha pengasih lagi maha penyayang. Sebagian makna kandungan kedua kata Ar-Rahman dan Ar-Rahim yang membentuk ayat ketiga dari surat Al-Fatihah ini telah dikemukakan ketika membicarakan ayat pertama, Basmalah. Namun ayat ketiga ini tidak dapat dianggap sebagai ulangan sebagian kandungan basmalah itu. Ulama Al-Quran hampir sepakat menyatakan bahwa setiap pengulangan kata dalam Al-Quran pasti memberi makna yang sedikit atau banyak berbeda dengan kata atau kalimat yang diduga diulang itu. Ar-Rahman dan Ar-Rahim dalam ayat ketiga ini bertujuan menjelaskan bahwa pendidikan dan pemeliharaan Allah sebagaimana disebut pada ayat kedua sama sekali bukan untuk kepentingan Allah atau suatu pamrih, seperti halnya seseorang atau satu perusahaan yang menyekolahkan karyawannya. Pendidikan dan pemeliharaan tersebut semata-mata karena rahmat dan kasih sayang Tuhan yang dicurahkan kepada makhluk-makhluknya. Demikian pendapat Muhammad Abduh. Ditambahkan oleh pakar tafsir ini bahwa penekanan pada sifat Rahman dan Rahim di sini untuk menghapus anggapan bahwa kata Rob mengisyaratkan Tuhan memiliki sifat kekuasaan mutlak yang cenderung sewenang-wenang. Dengan disebutkan sifat Rahman dan Rahim, kesan tentang kuasa mutlak akan bergabung dengan kesan rahmat dan kasih sayang. Ini mengantar kepada keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Agung, lagi Maha Indah, Maha Perkasa,
lagi Maha Penyayang dan Pengasih. Seakan-akan dengan menyebut kedua sifat tersebut, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengundang makhluk-makhluknya untuk datang ke hadiratnya demi memperoleh keridhoannya, dan dengan demikian hati mereka menjadi lapang dan jiwa mereka menjadi tenang. Rashid Ridho mempertegas dan memperjelas pandangan para pakar tentang adanya pengulangan dalam Al-Quran. Menurut murid Muhammad Abduh ini, ketiadaan pengulangan itu sangat jelas bagi mereka yang berpendapat bahwa basmalah bukan bagian dari surat Al-Fatihah. Sedangkan mereka yang berpendapat bahwa ia adalah bagian dari surat Al-Fatihah berkata bahwa fungsi Ar-Rahman dan Ar-Rahim dalam ayat ketiga ini adalah untuk menjelaskan rahmat dan kasih sayang Tuhan dalam pemeliharaan dan pendidikannya. Sedangkan pada basmalah pada awal surat Al-Fatihah untuk menjelaskan bahwa surat tersebut turun membawa rahmat ilahi. Dengan demikian masing-masing membawa makna yang berbeda.